Kemudian saya ganti, ini 2,5, saya ganti yang lebih rendah, 2 mikro. Jadi lebih tinggi yang pertama. Saya taruh yang pertama. Saya ganti yang kedua, nilainya lebih rendah. Kita lihat. Nah, tadi kalau dicuk, itu pelan dia tarikan pertamanya. Sekarang yang saya ganti yang bekas ini, kita lihat tarikan pertamanya ini, bolak-balik kipas angin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Indosel, Indonesia Service Elektronik. Kawan, saya beberapa waktu yang lalu itu melihat video-video YouTube menjelaskan tentang kapasitor. Bagaimana cara menentukan kapasitor itu bagus apa tidak, layak pakai apa tidak. Jadi begini kawan. Jadi kalau menentukan kapasitor itu dites pakai listrik. Ada yang begitu. Begini, seperti gini ya. Kapan dia dikasih korslet dia bunyi, maka bagus katanya. Nah, saya buktikan sekarang. Ini kapasitor nilainya 2,5 mikro ya. 2,5 mikro. Kelihatan ya? Oke ya. Nah, sekarang saya akan kasih masuk di listrik. Oke, saya sudah kasih masuk listrik ini ya, kawan. Nah, kemudian katanya kalau dikorsletkan bunyi, maka dia bagus. Coba lihat, kawan. Nah, bunyi kan? Itu bagus. Belum tentu, kawan. Belum tentu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Karena kapasitor yang nilai kapasitasnya sudah berkurang, dia tetap akan bisa menyimpan. Cuma tidak punya tenaga atau tenaganya melemah untuk memutar dinamo. Nah, kita buktikan sekarang ya. Ini. Yang tadi yang saya tes ini. Kawan, tolong teman-teman, kawan-kawan di seluruh tanah air yang baru menemukan channel Indosel, tolong tekan tombol merah ya, yang tulisannya subscribe ya, subscribe. Nah, itu. Kemudian kasih hidup loncengnya. Ting gitu. Nah, kemudian tekan like ya, klik like. Silakan komen-komen ya. Oh, dan satu lagi kawan, sebarkan ya, sebarkan supaya menjadi amal jariah buat kita semua. Oke, lanjut. Nah, ini kapasitor yang saya sudah tes tadi, saya akan pasang di kipas angin ini. Coba kasih mendekat sedikit supaya kelihatan ya. Ini kawan ya. Oke, kelihatan ya, ini kapasitornya kelihatan. Ini, yang 2,5 tadi. Ya. Saya pasang ya, kemudian kasih jauh lagi supaya kelihatan daun kipasnya. Kasih jauh lagi. Oke ya. Mana tadi cuknya? Ini. Sekarang kipas angin ini posisi nomor 1 ya. Saya akan pastikan ini kipas ini yang kapasitor yang pertama tadi, yang saya habis tes pertama. Sekarang saya cuk listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kawan-kawan ya, putaran bolang-baling. Dia pelan kawan. Jadi setarnya pelan dia. Memang dia mutar nantinya, tapi setarnya itu pelan. Itu akan menyebabkan dia ada panas pada sepul dinamo. Kenapa? Karena kapasitor yang dipakai itu sudah berkurang nilainya. Kapasitasnya sudah berkurang. Nah, sekarang saya coba yang satu lagi ini. Ini bekas juga kawan. Bekas. Jadi saya ngetesnya nggak pakai ini kawan. Bagaimana cara ngetesnya nanti? Kita akan pakai avometer. Ya, tandai saja ini kawan, yang bekas ini ada besinya. Yang saya pasang pertama 2,5 itu tidak ada besinya. Jadi yang lemah ini 2,5. Nah ini. Nah kemudian saya lanjut dulu ya. Saya pastikan di kipas angin dulu. Saya lepas dulu yang ini ya, yang pertama tadi. Ini nilainya 2,5 mikrofarad, 250 volt atau 400 volt. Ya, kemudian saya ganti ini 2,5, saya ganti yang lebih rendah 2 mikro. Jadi lebih tinggi yang pertama. Saya taruh yang pertama. Saya ganti yang kedua, nilainya lebih rendah. Kita lihat.
Nah, tadi kalau dicuk itu pelan dia tarikan pertamanya. Sekarang yang saya ganti yang bekas ini, kita lihat tarikan pertamanya ini, bolang-baling kipas angin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia kencang kawan. Nah, atau langsung dia mengangkat dia. Padahal nilainya lebih rendah, 2 mikro. Nah, beda yang pertama tadi 2,5, tapi pelan dia. Nah, bagaimana cara mengetahui kapasitor ini? Kita pakai avometer yang manual. Ya. Caranya gini kawan, kita pakai gini, kasih dekat ini avometer, kasih zoom ya, supaya kelihatan tangan saya di sini dengan avometer ini, kan tidak silo ya, kelihatan jarumnya, kelihatan juga ya. Oke ya, jadi kelihatan tangan saya ini dengan kapasitor ini, kelihatan ini angkanya ya, kelihatan 2,5 nya kelihatan kan. Oke. Jadi yang pertama ini kawan, yang 2,5 yang pertama, yang pelan tarikannya. Avometer taruh di skala 10 kali 10 ya, supaya kelihatan betul perbedaannya. Kali 10 kilo ya, kali 10 kilo. Kita akan tes. Pertama kasih korslet dulu kapasitornya. Kemudian terserah bolak-balik mau merah mau hitam yang kiri kanan ya. Asal jangan dipegang tangan dua-duanya, satu saja. Yang dipegang sentuh jari satu saja. Perhatikan jarumnya kawan. Ini yang 2,5 mikro, yang lemah tadi putarannya. Tandai jarumnya nanti ini. Lihat kawan ya. Nah, dia ada di sekitar 100 kawan. Atau berapa tadi itu? Ya. Kita ulangi. Sekitar di 30 kawan ya. Berapa ini? Mana kacamata tadi? Oh, 5. Ya, 30 kawan ya. Lihat. Saya ulangi lagi ya, sudah dikasih korslet. Jadi tarikan pertama ada di 30 dia, ini ya. Ya, di 30 jarumnya. Kemudian kalau dibalik, jangan dikasih korslet ya. Kalau dibalik jangan dikasih korslet. Nah, dia tarikannya ke berapa ini? Lihat kawan jarumnya. Oh, ada di 5. Jadi tarikan pertama itu setelah dikasih korslet itu 30. Dan ketika dibalik tarikan kedua ada di 5. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan yang 2 mikro ini? 30 dan 5 tadi ya. Nah, lihat kawan, pertama tarikannya. Dia 20, tidak sampai 20, lebih rendah dia. Berarti lebih kencang dia. Kapasitasnya lebih besar. Kemudian kalau dibalik, berapa tarikannya lihat. Tadi 5 ya. Sekarang berapa ini? Wih, kurang dari 0. Masya Allah. Berarti kapasitas muatan kapasitor yang 2 mikro ini lebih besar. Artinya masih mantap, masih jos. Nah, berbeda dengan yang 2,5 mikro tadi itu. Dia tarikannya dia tidak kuat. Dan faktanya ketika dipakai di kipas angin, dia lemah. Putaran pertamanya lemah. Nah, itu menyebabkan spool dinamo bisa panas. Tapi kalau yang tadi yang 2 mikro ini, dia cepat karena kapasitasnya lebih besar. Jadi sekali lagi kawan-kawan, untuk mengetes, untuk menguji, untuk membuktikan kapasitas kapasitor kipas angin ini, dia masih layak pakai apa tidak, itu dengan avometer analog. Bukan dicelupkan di setrum terus dikasih korslet, bukan. Ya, karena meskipun yang sudah lemah juga masih menyimpan. Nah, gitu kawan. Jadi saya bukan sok pintar, karena apa? Di atas langit masih ada langit, insya Allah. Jadi ini hanya berbagi ilmu, supaya kawan-kawan sekalian, khususnya pemula anak STM itu, lebih memahami bagaimana cara memastikan kapasitor itu. Oke kawan ya, terima kasih. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong sebarkan, tolong like, terus kemudian yang belum subscribe, tekan subscribe ya. Oke, sampai jumpa kawan ya, di video selanjutnya. Oke ya. Saya di pinggir toh? Ya, oke, sudah, Ming.